Ada suaranya nggak guys? Ada Kak. Oke. Oke, karena udah lewat dari 4.15, kita langsung mulai aja ya. Oke, udah kelihatan kan? Sudah Kak. Oke, ya, selamat datang di tutorial PropStat. Jadi di sini gua Kaisan sebagai Askul dari Kanal 1, terus ada Raihan dari Askul Kanal 2. Jadi mungkin gambaran sedikit tutorial itu bakal kebagi jadi dua. Gue bakal bahas dari probabilitas sampai variabel acak diskrit. Nanti Raihan variabel acak kontinu sampai selesai gitu ya. Oke, jadi mungkin langsung aja. Pertama itu kita bakal bahas probabilitas dan teori himpunan. Oh, sama kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ngomong aja, free aja buat nanya gitu. Di sini kita kenal sama yang namanya random eksperimen teman-teman. Nah, random eksperimen. Random eksperimen itu apa? Itu adalah percobaan yang hasilnya tidak dapat diprediksi meskipun dapat diulang dengan kondisi yang sama. Contohnya itu ada lempar dadu, ada lempar koin, dan ujian produk dan lain-lain sih sebenarnya masih banyak juga contohnya. Nah, terus kalau kita ciri-cirinya, kalau kita lihat lempar dadu gitu ya. Lempar dadu itu hasilnya tidak pasti selalu dilakukan. Jadi kita nggak tahu nih hasilnya apa sebelum kita memang benar lempar dadu tersebut gitu. Terus semua hasil yang mungkin sudah bisa didefinisikan sebelumnya atau ruang sampel. Ya, which is kalau dadu itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dapat dihitung, dapat diulang, tapi hasilnya berbeda-beda. Kalau kita lempar dulu tuh bisa diulang percobaannya, tapi hasilnya belum tentu sama. Gitu. Terus kita masuk ke ruang sampel. Mungkin ini masih awal-awal, agak ini aja ya. Ruang sampel itu semua kemungkinan hasil eksperimen acak. Misalnya lempar dadu itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lempar koin itu berarti kemungkinan antara angka dan gambar. Ruang sampel ini uh, biasanya dibilang juga sebagai semesta gitu. Terus ada juga kondisi. Kondisi itu apa? Kondisi itu adalah sukses dari ruang sampel atau istilahnya bagian dari ruang sampel yang kita mau itu yang kita inginkan. Contohnya, karena kita lempar dadu nih eksperimennya. Terus kondisi yang kita mau itu adalah munculnya angka genap. Nah, kalau kita lihat dari ruang sampelnya kan 1 sampai 6. Tapi yang kita mau cuma angka genap doang. Jadi kita cuma ambil 2, 4, dan 6 gitu. Gitu. Nah, terus kondisinya itu ada macam-macam. Yang pertama ada gabungan atau secara matematik itu tulisnya A terus kayak huruf U terus B gitu ya. Nah, kita bisa tahu bisa tahu anggota A aja, B aja atau dua-duanya. Mungkin biar gampang, biar kebayang ada di sini ada diagram. Nah, ini kan himpunan A, kita bisa tahu himpunan A, kita tahu himpunan B atau benar-benar semuanya kita bisa cari tahu gitu. Terus kalau irisan itu tulisannya A terus U kebalik terus B gitu ya. Itu anggota A dan B gitu. Jadi sama-sama di kedua himpunan tersebut. Nih, berarti yang beririsan yang di sini teman. Gitu. Mana ya? Terus ada komplemen. Komplemen itu berarti yang bukan. Misalnya komplemen A berarti yang bukan anggota A, terus komplemen B berarti yang bukan anggota B. Kalau di gambarnya, um, oh ini, itu komplemen A. Ini kan himpunan A. Berarti di luar himpunan A itu ada begini. Nah, ini adalah komplemen A. Gitu. Terus ada disjoin atau mutually eksklusif.
Nah, itu adalah dua kondisi yang benar-benar nggak ada hubungannya. Kayak ini, ya A, ya A, ya B, ya B gitu. Nggak ada hubungannya. Tapi mereka sama-sama di satu semesta aja sih. Gitu. Mangga guys. Terus kita masuk ke probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah ukuran seberapa mungkin suatu peristiwa dapat terjadi. Atau secara matematis itu ditulisnya peluang kondisi A sama dengan jumlah kondisi A dibagi jumlah semua kondisi yang mungkin. Gitu. Nah, probabilitas ini nilainya tentangnya dari 0 sampai 1 gitu. Jadi dia nggak mungkin minus dan tidak mungkin lebih besar daripada 1. Gitu. Itu harus diingat-ingat dengan baik. Kalau 4 ke ini. Nah, kita punya aturan ada 3. Pertama itu adalah total dari peluang harus sama dengan 1. Karena baik lagi maksimumnya tentang peluang kan 0 sampai 1 ya, dari 0 sampai 1. 0 itu berarti tidak mungkin terjadi, 1 itu pasti terjadi gitu. Jadi total peluangnya adalah 1. Itu peraturan 1. Peraturan kedua, komplement. Komplement itu berarti kan tadi yang bukan. Peraturannya adalah peluang komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang yang kita peluang yang bukan komplement gitu. Ini ya karena tambah sama 1 terus dikurang sama di luar itu. Gitu. Itu ada gabungan. Nah ini mohon diperhatikan. Gabungan itu ada 2, ada union 2 event dan ada mutually exclusive. Bedanya apa? Kalau union 2 event itu dia gabungan tapi masih ada yang berhubungan gitu antara kejadian A dan kejadian B. Sedangkan kalau mutually exclusive itu benar-benar event yang saling lepas, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama matematikanya apa? Union 2 event itu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B gitu. Nah, kalau di mutually eksklusif sebenarnya sama rumusnya, peluang A sama peluang B dikurang peluang A irisan B. Cuman di sini karena dia nggak ada yang berhubungan, makanya peluang irisan A dan B-nya itu himpunan kosong atau nol. Karena memang benar-benar susah gitu, nggak ada yang tumpang tindih di lingkarannya. Gitu. Terus masuk ke contoh. Kalau ada yang mau tanyain langsung potong aja ya guys. Misalnya ada 34 mahasiswa di kelas gitu. 7 dari 16-nya adalah laki-laki berslayer. 8 dari 18-nya adalah perempuan berslayer. Apabila dilakukan pengambilan acak, berapa peluang pria atau seorang berslayer? Pertama, kita lihat dulu peluang si pria. Pria itu kan ada 16 ya dari data ini. Berarti peluangnya 16 per total mahasiswa, yaitu 34. Jadilah peluang pria atau peluang A adalah 16 per 34. Terus kalau kita lihat orang yang berslayer gitu. Orang yang berslayer, kalau dari data ini kan berarti dari cowok ada 7, dari perempuan ada 8. Berarti yang berslayer adalah 7 tambah 8, yaitu 15. Ya. Berarti peluangnya adalah 15 per total mahasiswa, yaitu 34. Nah, jadi kan dia nge-statement atau ya. Atau itu adalah gabungan. Nah, perlu diingat juga nanti kalau ada dan itu berarti irisan ya teman-teman. Jadi kalian yang tahu, jadi kita ambilnya gabungan. Barulah kita masuk ke rumus gabungan. Apa rumus gabungan? Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang irisan peluang A dan B gitu. Nah, cuman kita nggak tahu nih irisan peluang A dan B itu apa. Kalau kita dari soal pria atau seseorang berslayer. Berarti kan irisannya dan kan. Berarti pria dan berslayer. Nah, kita lihat
pria berflyer itu ada berapa jumlahnya? Ada 7. Ada 7 ya teman-teman. Nah, berarti peluangnya adalah 7 per total mahasiswa, yaitu 34. Gitu. Nah, baru tinggal dimasukin ke persamaan matematikanya, 16 per 34 tambah 15 per 34 dikurang 7 per 34 sama dengan 24 per 34. Tetap deh gitu. Kalau lebih mirip-mirip lah sama UTBK. Oke, masih aman kan guys? Atau kecepatan? Aman Kak. Oke. Berarti kita bakal masuk ke analisis kombinatorial. Apa itu? Itu adalah cara menghitung berapa banyak kemungkinan hasil dari percobaan acak. Atau istilahnya itu terkait dengan uh, berapa banyak cara untuk menyusun gitu biasanya. Nah, korelasinya sama peluang itu apa? Peluang itu kan jumlah kondisi A. Saya bisa aja sama dengan berapa banyak cara untuk menyusun kondisi A dibagi jumlah semua kondisi yang mungkin. Berarti dibagi semua total cara yang dapat terjadi. Gitu. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ada permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah ini indikasinya adalah urutan penting. Misalnya peluang nebak pin BBM gitu, atau enggak pin ATM, itu kan berarti harus urut ya. Atau enggak peluang juara 1, 2, 3. Tapi kan ada 1, ada 2, ada 3. Nggak bisa langsung 3-3-nya. Nah, permutasi kebagi jadi 3. Ada namanya permutasi dengan pengulangan. Itu sebenarnya cuma kayak N kali N kali N, banyak kali jadinya N pangkat R. Ya, ini kayak perkalian formal lah. Gitu. Terus ada yang namanya tanpa pengulangan. Jadi dia ambilnya 1 banding 1 tanpa dikembalikan sampai habis gitu. Jadi sampai benar-benar nggak ada sampelnya lagi, nggak ada senutanya lagi. Atau tulisnya NPN, itu berarti N dikali N-1 dikali N-2 terusnya sampai kali 1 gitu. Atau bentuk ini tuh dikenal dengan bentuk faktorial. Jadi cuma N faktorial. Terus ada yang namanya tanpa pengulangan sampai pengambilan ke R, atau ditulisnya NPR. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial gitu. Jadi N itu jumlah pengulangannya, R itu pengambilan seberapa gitu. Pengambilan R itu jumlahnya, R itu jumlah pengambilannya, N itu yang jumlah yang diambil. Nah, terus masuk ke kombinasi. Kombinasi itu bedanya adalah urutannya tidak penting. Jadi benar-benar random, nggak harus ngurut. Kalau tadi kan harus ngurut, yang ini benar-benar ngacak aja. Kalau mengambil 3, ya ambil 3 aja gitu. 3 dari 5. Tapi nggak harus ngurut 1, 2, 3. Gitu. Rumusnya adalah NCR. Atau biasanya ditulis dengan seperti ini ya. 10 kurung NR gitu. Rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikurang N per R faktorial. Dengan N itu jumlah elemen, himpunan elemen yang berbeda, dan R itu elemen yang ingin diambil. Gitu. Saya mirip-mirip jadi ke sih. Nah, kalau itu udah aman, kita masuk ke probabilitas bersyarat. Apa itu probabilitas bersyarat? Itu adalah peluang suatu kejadian A terjadi dengan syarat kejadian lain, karena B gitu, yang sudah terjadi. Gitu. Atau secara matematis itu tulisnya kayak gini. Jadi ini dibaca peluang A dengan syarat B gitu. Nah, rumusnya adalah peluang irisan A dan B dibagi peluang B. Dengan peluang B itu nggak boleh himpunan kosong, karena kalau nggak ya nggak valid gitu peluang, karena 0. Kalau kita pindahin ininya ke sini, jadinya peluang AB dikali peluang B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B. Nah, peluang
A irisan B itu bisa tulis jadi peluang AB doang ya teman-teman. Ini harus diingat. Takutnya ada yang ngiranya beda gitu. Nah, sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Kenapa ini bisa sama dengan? Karena peluang AB itu kan irisan ya. Irisan kan berarti sama aja kalau kita ninjau dari peluang A. Nah, peluang B itu ya nilainya sama-sama aja. Karena emang gak, emang tumpang tindih gitu. Jadi kita bisa jadi sama dengan ini. Gitu. Terus masuk ke kondisi independen. Nah ini kan kalau ini kan bunyinya peluang A dengan syarat B. Tapi di sini kita buat peluang B-nya itu nggak berpengaruh gitu. Terjadinya suatu kondisi kejadian yang nggak ngaruh ke peluang kejadian lainnya. Jadi peluang B ini tuh nggak ada efek ke peluang A. Jadi peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A. Gitu. Nah, rumusnya adalah peluang AB sama dengan peluang A dikali peluang B. Ini sebenarnya sama aja kayak rumus di atasnya, yang ini. Cuman mengingat peluang B sama dengan B dan syarat A itu sama dengan peluang B. Jadinya kayak gini. Gitu. Nah, perlu diingat kalau A dan B itu independen, maka A komplement dan B komplement itu juga independen. Gitu ya. Ini salah maksudnya independen ya. Ini typo guys. Gitu. Aman kan? Aman kan? Oke, terus masuk ke teorema Bayes. Teorema Bayes itu apa? Itu adalah teorema yang menghubungkan antara dua probabilitas bersyarat yang saling berlawanan arah. Kayak gini. Jadi dia menghubungkan peluang A dengan syarat B dan peluang B dengan syarat A gitu. Nah ini cukup sering muncul soalnya dan kemungkinan sih pasti bakal keluar di UTS. Jadi harus dipelajari dengan baik. Persamaannya adalah seperti ini. Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B dibagi total peluang B dikali peluang A dengan syarat B gitu ya. Atau tulisnya peluang B dikali peluang A dengan syarat B per peluang A. Jadi ini tuh sama dengan. Nah bentuk ini nih disebutnya adalah aturan total probabilitas gitu. Jadi dia tuh ngejumlahin semua peluang A yang dipengaruhi oleh masing-masing peluang B gitu. Jadi misalnya dia hitung peluang A. Tapi misalnya yang mempengaruhi itu ada macam-macam B-nya, nggak cuma satu. Misalnya ada peluang B1, B2, B3 gitu. Jadi tinggal ditambahin aja ditotalin aja. Gitu. Jadi nanti dapatlah seperti ini. Nah ini harus dihafal karena pasti muncul di UTS harusnya. Karena kalau dilihat sih beberapa tahun lalu ini cukup sering muncul. Contohnya, misal kita punya dua kotak. Kotak pertama itu isinya 2 bola merah dan 2 bola biru. Kotak kedua isinya 1 bola merah dan 3 bola biru. Nah di sini pilih kotak acak dengan lempar koin. Nah di sini kita memilih kotaknya secara acak dengan cara melempar koin. Nah ini soalnya. Nah di sini kita nyari peluang terambilnya bola merah dari kotak satu gitu. Sorry ini sebenarnya kalimatnya salah. Harusnya kalau terambil bola merah berapa peluangnya dari kotak satu gitu. Jadi mungkin kita lihat matematisnya aja yang ini. Jadi kita ngitung peluang kotak satu dengan cara kita lihat bola merah gitu.
Nah, rumusnya kan ini ya. PK1 kali PM dengan syarat K1 dibagi PM. Nah, PM ini kita cari dulu. Pakai tadi yang total probabilitas. Tuh. Jadi PKJ dikali PM dengan syarat KJ. Nah, di itu kan ada dua. Ada kotak 1 sama kotak 2. Jadi tinggal PK1 dikali PM1 dengan syarat K1 ditambah PK2 dikali peluang M dengan syarat K2. Terus dimasukin. Peluang kotak kan setengah ya, harus cuma ada 2. Jadi setengah, ini juga setengah. Nah, peluang M dengan syarat K1. Kalau kita lihat, di kotak 1 tuh merahnya ada 2. Berarti 2 per 2 tambah 1 kan. Karena total semua bola. Berarti 2 per 3. Ditambah setengah dikali peluang merah di kotak 2. Tuh, kotak 2 itu ada 1 merah dari 4 bola. Berarti 1/4. Terus tinggal dihitung. Setengah kali 2 per 3 tambah setengah kali 1/4. Dapatlah 11/4. Nah, baru kita bisa masukin ke persamaan ini. Peluang kotak sudah di setengah. Peluang bola merah dengan syarat kotak 1 itu adalah 2 per 3. Terus tadi peluang dapat M itu 11 per 24. Di sini dikali aja, berarti dibagi, dapatlah 8 per 11. Gitu. Terus kita masuk ke latihan soal. Soalnya adalah sebuah produk dihasilkan oleh 3 pabrik. Ini kecil banget ya. Sorry, Bu. Ada P1 menghasilkan 40% produk dengan cacat 2%. Ada pabrik 2 menghasilkan 35% produk, cacat 3%. Ada pabrik 3 menghasilkan 25% produk dengan cacat 4%. Berapakah probabilitas produk yang dipilih tidak cacat? Oh iya betul. Nah di sini kan dia nanya total produk yang tidak cacat. Berarti kita harus menjumlahin macam-macam probabilitas kan. Karena kita menggunakan aturan ini yang tadi udah kita bahas. Dimana peluang A sama dengan peluang B kali peluang A dan syarat B itu ditambahin. Dan A itu tidak cacat dan B itu produk pabrik J gitu. Ada 1, 2, 3. Nah, pertama kita cari PA-nya. Itu adalah ya ini sama aja kayak yang tadi sebelumnya. PA dengan syarat B1 dikali PB1 ditambah P peluang A dengan syarat B2 dikali peluang B2 dan seterusnya. Kita dijumlah-jumlahin aja guys karena ada 3 pabrik. Jadi kita bikin 3 perhitungan. Terus ditambahin. Nah, perlu diingat karena ini yang diminta adalah tidak cacat dan ini cacat, maka kita harus kurangin 1 min 0,02, 1 min 0,03, 1 min 0,04. Sesuai peraturan, P komplement sama dengan 1 dikurang P yang kita ketahui gitu. Jadi ini nanti dihitung, dapatlah sekitar 0,9715 gitu. Aman-aman? Oke. Yang B, jika sebuah produk dipilih acak dan tidak cacat, apakah probabilitas bahwa produk berasal dari pabrik 3? Nah, ini kita lihat. Di sini kita menggunakan teorema Bayes. Kenapa? Karena di sini kan kita ketahui pabrik menghasilkan dulu baru cacat kan. Sedangkan yang dia minta itu adalah dia udah pasti tidak cacat, tapi dia
berapa peluangnya berasal dari pabrik 3 gitu. Jadi dibalik gitu teman-teman. Nih. Dibalik jadi kayak gini. Gitu. Nah, ini rumusnya sama kayak tadi yang sempat kita bahas di teorinya. Jadi peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI per peluang A. Peluang BI-nya tadi kan pabrik 3 25%. Berarti 0,25 dikali peluang A dengan syarat dari pabrik 3. Ya, ini 1-4%. Itu 0,96. Dibagi peluang A yang udah kita cari tadi dari sini. Jadinya 0,25 dikali 0,96 dibagi 0,9715. Ini kalau dihitung sekitar 0,247. Gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke variabel acak, ada materi yang dulu nggak guys tentang materi-materi sebelumnya? Sebenarnya kurang lebih sama kayak materi UTBK sih, jadi harusnya bisa lah teman-teman. Oke. Oke, jadi kita masuk ke variabel acak diskrit. Ini lumayan banyak ya, ada berapa nih? 7. Variabel acak diskrit. Pertama, apa itu variabel acak? Nah, sederhananya, variabel acak itu adalah fungsi penerjemah. Jadi cara kita mengubah hasil yang random menjadi angka gitu. Jadi dapat dihitung. Kan awalnya adalah angka gambar gitu. Kita ubah jadi angka biar bisa dihitung peluangnya. Nah, sedangkan discrete itu adalah countable, artinya jumlah gitu. Bukan rentang. Kalau rentang itu continue, kalau jumlah itu discrete. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghitung distribusi probabilitas discrete. Ini tuh bentuknya karena dia discrete ya teman-teman. Nanti kalau diminta disuruh gambar gitu, bentuknya tuh ini nih, histogram. Nanti peluangnya itu adalah luas dari masing-masing kotak ini, gitu. Atau dikenal dengan probability mass function atau PMF. Jadi kita dapat mengetahui probabilitas variabel acak X memiliki nilai X gitu. Nah, distribusi ini ada macam-macam. Tadi udah dibilang ada 7. Ya, ada 7. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah Bernoulli. Bernoulli ini adalah distribusi yang hasilnya sukses atau gagal. Jadi cuma ada 2 hasil. Peluangnya sesuai yang kita inginkan atau enggak gitu. Dan untuk satu eksperimen, kayak misalnya kita mau cari harapan kita peluang keluar angka 2 dari 6 dari dadu gitu. Terus yang keluar berarti peluangnya bukan 1/6 tapi keluarnya bener apa enggak. Kata yang keluar 3/6 gitu. Berarti salah kan? Jadi peluangnya cuma setengah. Gitu. Nah, rumusnya adalah P peluang X untuk K sama dengan peluang pangkat K dikali 1 min P pangkat 1 min K. Gitu. K ini adalah kondisi sukses atau gagal. Kalau sukses, dia nilainya 1. Kalau gagal, dia nilainya 0. Jadi nanti kalau dimasukin K-nya 1 ke sini,
Masuk ke sini, hasilnya adalah P doang, which is hasil yang kita inginkan. Kalau salah, hanya 0, jadi dimasukin ke sini, dapatlah nilainya adalah 1 min P, atau kita sebut Q gitu, komplement dari P. Ini itu untuk Bernoulli. Terus kalau binomial itu Bernoulli yang diulang-ulang. Jadi sama, hasilnya susah atau gagal. Cuman kalau Bernoulli tadi satu eksperimen, binomial itu diulang-ulang terus. Itu kemauan kita. Nah, rumusnya adalah peluang X sama dengan K sama dengan NCK, ini kombinatorial. Kombinasi, sorry. Kali peluang pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Dengan K itu adalah jumlah sukses, N itu jumlah pengulangan. Nah, pertanyaannya biasanya tuh kayak gini. Dari N kali percobaan lempar koin, berapa kemungkinan dapat 7 gambar? Berarti 7 itu K-nya, 7 jumlah kesuksesan, N itu jumlah total percobaan gitu, perulangannya. Jadi tinggal 5% ke sini, dapatlah nilainya. Terus masuk ke geometrik. Nah, itu sebenarnya mirip sama kayak binomial. Cuman kalau ini kan diulang-ulang terus ya. Nah, kalau ini tuh sampai sukses aja. Jadi misalnya kita ngulangin percobaannya sebanyak 3 kali. Terus suksesnya di kedua. Berarti sampai 2 doang gitu. Rumusnya adalah PX sama dengan K sama dengan 1 min peluang 1 min peluang pangkat K min 1 dikali peluang. Di sini K-nya adalah jumlah percobaan sampai sukses, ya, sampai menyentuh sukses pertama. Jadi nanti pertanyaannya kemungkinan kayak gini. Berapa probabilitas saya perlu 5 kali lemparan koin untuk pertama kalinya mendapat gambar gitu ya. Berarti 5 itu nilai K-nya. Jumlah percobaan sampai dia dapat gambar pertama atau sukses pertama gitu. Ini masih mirip-mirip. Terus ada namanya distribusi Pascal atau jumlah percobaan untuk terjadi ke K gitu. Kalau tadi yang geometrik itu sampai sukses pertama kalinya, kalau yang K itu sukses ke K gitu. Jadi banyak suksesnya. Rumusnya adalah peluang X sama dengan K sama dengan X min 1 kombinasi K min 1 dikali peluang pangkat K dikali 1 min peluang pangkat X min K gitu. Ini masih sama ya. Makanya itu jumlah percobaan sampai sukses ke K gitu, yang diinginkan. Nah, jadi pertanyaan yang mungkin tuh kayak gini kurang lebih. Berapa kemungkinan saya perlu 10 kali pelemparan koin untuk dapat gambar yang kelima kalinya. Nah, itu nilai sukses kelima kalinya. Kalau tadi 1 kali doang, kan pertama kalinya dapat gambar. Kalau di sini dapat gambar, tapi yang kelima kalinya. Nah, ini 2 kali itu jumlah perolangan. Gitu. Terus kita masuk ke Poisson. Nah, ini agak janggal karena beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya masih agak nyambung-nyambung gitu. Nah, itu beda. Itu menghitung jumlah kejadian yang terjadi dalam satu interval waktu atau ruang tertentu. Ini kemungkinan bisa jadi muncul. Jadi diapalin aja rumusnya. Nanti nggak ngapain rumus guys. Rumusnya adalah Px sama dengan K sama dengan E minus lambda dikali lambda pangkat minus lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial. Dengan K itu adalah jumlah kejadian dalam satu interval, dan lambda adalah rata-rata jumlah kejadian per interval. Gitu. Nah, biasanya pertanyaan yang mungkin itu adalah kayak gini. Apabila A menerima telepon
dengan rata-rata 10 call per jam. Berapa kemungkinan menerima 8 call pada jam berikutnya? Pokoknya kalau ada soal yang menyinggung tentang rate, tentang rata-rata, itu dia pasti pakai rumus ini. Gitu. Pokoknya kalau ada rata-rata, langsung pakai ini. Terus masuk ke hypergeometrik. Ini adalah menghitung probabilitas mengambil sampel, tapi nggak dibalikin lagi tanpa pengembalian. Rumusnya adalah ruang X sama dengan K, sama dengan K kombinasi K kecil ya ini teman-teman. Ini harusnya dibayar warnanya, cuman lupa. Dikali N, min N kecil, kombinasi K, min K kecil. Dibagi N besar, kombinasi N kecil. Gitu. Nah ini penjelasannya. Jadi K itu adalah total barang yang barang sukses yang ada di populasi. Terus K kecil adalah jumlah barang sukses yang kita inginkan pada sampel. Terus kalau N besar itu adalah total seluruh barang. Dan N kecil itu adalah banyak barang yang kita ambil. Gitu. Mungkin ini agak nggak kebayang karena lumayan aneh. Jadi di sini ada contoh soalnya. Sebuah HD kartu standar berisi 52 kartu. Terdapat 12 kartu bergambar. Apabila kita ingin mengambil 5 kartu secara acak tanpa adanya pengembalian, dapat peluang mendapatkan 2 kartu bergambar. Nah, berarti 52 ini mati. Berarti 52 ini adalah N besar, jumlah seluruh barang. Terus 12 ini adalah K besar, total barang yang ada di populasi. Karena kita mengambil kartu bergambar kan. Jadi 12 adalah K besar. Terus 5 adalah K kecil dan 2 adalah N kecil. Banyak barang yang kita ambil. Oh sorry, kembali guys. N kecil itu N kecil itu 5, N kecil itu 2 ya. Sorry. Yang fokus keren. Gitu. Terus ini adalah uniform discrete. Nah, pas tahun gua itu nomor 7 sama 6 uniform discrete sama hypergeometrik itu nggak ada. Bahkan kayaknya dipelajarin gitu. Nah, jadi apa itu uniform discrete? Itu menghitung peluang kejadian di mana setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk satu eksperimen. Gitu. Kayak lempar dadu, itu kan peluangnya sama ya, 1/6 semua, apapun yang muncul. Nah, ini berlaku rumusnya seperti ini. Px sama dengan X kecil sama dengan 1 per B min A ditambah 1. Dengan A itu adalah nilai terkecil, B itu nilai terbesar. Buat gambarannya, sebuah dadu yang ideal berapa peluang itu angka 5. Nah, ini kuncinya di kata ideal. Berarti dia peluangnya sama. Peluangnya sama, berarti 1/6 semua kan. Nah, ditanya peluang muncul angka 5. Tinggal mungkin. Nah, itu buat teorinya udah sih guys, itu aja. Ada yang mau tanyain nggak?
sebelum kita bahas UTS 2023, ada yang bertanyain? Aman Kak. Oke. Kalau gitu kita bahas UTS ya. Ini ada 3 soal. Ini gue ambil dari UTS 2023. Kenapa? Karena dari 24-nya nggak ada di kulkas. Jadi gue nggak tahu juga ambil dari mana. Jadi gini, ini soal pertama. Ada uji reaksi dengan 10 sampel. Dengan data sebagai berikut ya. Datanya sebagai berikut. Nah, yang tanya adalah pertama, hitunglah probabilitas bahwa pada pengujian berikutnya terdapat 2 sampel yang reaktif dari 6 sampel. Nah, di sini adalah kita ketahui terdapat 2 sampel. Terdapat 2 sampel yang reaktif. Berarti dua sampel yang sukses, yang berhasil gitu. Tadi kita menggunakan binomial. Karena binomial itu kan pengulangan sampai sukses. Sampai sukses setelah kita gitu. Nah, rumusnya itu sesuai yang tadi udah jelasin, N kombinasi K dikali P pangkat K terus 1 min P pangkat N min K. Terus tinggal kita hitung. Nah, ini kombinasinya kita hitung dulu. N-nya 6, karena 6 sampel. Kita ngambil 6 sampel. Terus K-nya 2, karena 2 sampel yang sukses. Atau dimasukin aja. Dikali peluangnya. Peluangnya itu kan yang sukses ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari 10 sampel, berarti kan 7 per 10, berarti 0,7 peluangnya. Dikurang 1 min P, 1 min 0,7, pangkat 6 min 2. Nah, ini dihitung aja, dihitung. Dapatlah peluangnya sekitar 0,059. Jadi, harusnya kalian boleh bawa kalkulator ya, soalnya kemungkinan angkanya memang agak-agak ribet. Gitu. Terus B-nya itu ditanya, hitunglah probabilitas bahwa pada pengujian berikutnya 4 sampel pertama bersifat non-reaktif, sedangkan sampel kelima bersifat reaktif. Nah, di sini harus diperhatikan, 4 sampel pertama bersifat non-reaktif, sampel kelima bersifat reaktif. Berarti ini kan yang kelima itu adalah reaktif pertama, atau identik dengan geometrik. Diulangin terus sampai dia memperoleh gas yang pertama. Jadi kita bisa pakai perhitungan distribusi geometrik. Ya, yang pertama gagal, yang berarti solusi pertama. Rumusnya apa? Rumusnya adalah peluang X sama dengan N sama dengan 1 min P pangkat N min 1 dikali P. P-nya itu peluang. Tadi kita udah hitung peluang suksesnya itu 0,7 peluang reaktifnya. Terus N itu 5. Karena jumlah pengulangannya kan sampai ke 5 dia baru sukses kan. Terus tinggal dimasukin aja ke perhitungan lagi. 1 min 0,7 pangkat 5 min 1 dikali 0,7. Nilainya sekitar 0,056. Gitu. Sebenarnya apalin rumus aja sih, sama perhatiin soalnya, takutnya ada yang menjebak. Nah, kayak gini guys. Diketahui variabel acak diskrit sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat untuk 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya, dan 0 untuk lainnya. Tentukan fungsi probabilitas jika diketahui U sama dengan x per 4. Ini kan kayaknya soal apa gitu, aneh banget bentuknya, fungsi lagi gitu. Jadi kalau diperhatiin, ini kan fungsi probabilitas. Ini x kuadrat gitu. Ingat bahwa syarat PMF itu ada 2. Nilai peluangnya bisa daripada 0, itu sebenarnya udah terpenuhi. Karena kalau kita masukin x dikuadratin tuh lebih dari 0 semua. Dan sigma peluang, total peluang harus sama dengan 1.
Nah, masalahnya di sini. Kalau kita masukin si 0, 1, 2, 3, terusnya dikuadratin terus ditambahin, itu pasti lebih dari satu. Karena ini aja udah satu, terus tambah yang lainnya kan berarti udah banyak lah, sampai tak hingga nih malah. Nah, berarti fungsi tidak valid. Kita nggak bisa ngitung probabilitasnya. Oke, jadi jawabannya ya udah nggak perlu kita hitung. Terus aja fungsinya nggak valid. Gitu. Jadi harus jeli baca soal. Masuk ke soal terakhir. Terdapat 3 mesin di satu pabrik memproduksi lampu dengan kapasitas sebagai berikut. Mesin A 50%, mesin B 30%, mesin C. Berarti 20% ya. Data menunjukkan bahwa 3% lampu di produksi mesin A rusak, 4% lampu di produksi mesin B rusak, 5% lampu dari mesin C rusak. Gitu. Nah, di sini ada 3 komponen kayaknya. Yang pertama, konsep probabilitas apa yang digunakan dalam kasus ini. Sebenarnya ini gue buat ABC-nya. Pertama, kita bakal menggunakan konsep probabilitas bersyarat. Kenapa? Karena di sini kan semua lampu yang rusak itu dipengaruhi oleh peluang produksi dari mesin-mesin ABC ya. Jadi mereka itu saling berkaitan. Karena kita menggunakan probabilitas bersyarat. Di sini kita menggunakan juga teorema probabilitas total. Sebenarnya ini jawaban buat nyari B pakai yang ini, buat nyari C pakai yang ini. Cuman nggak apa-apa, gue jabarin aja. Menjumlahkan semua probabilitas lampu rusak. Kalau yang di B itu kan dia minta berapa probabilitas mendapatkan lampu yang rusak dari produksi pabrik tersebut. Maksudnya ini kan semua pabrik ya. Ada 1, 2, 3, mesin A, mesin B, mesin C. Makanya nanti kita menggunakan probabilitas total. Kemudian kita juga akan menggunakan teorema Bayes. Kenapa teorema Bayes? Karena kalau kita lihat di bagian C, jika diketahui bahwa sampel lampu yang dites rusak, berapakah kemungkinan lampu tersebut diproduksi oleh mesin A? Nih. Yang diketahui itu lampu rusak, tapi yang ditanya itu adalah lampu itu tidak. Ini salah ya guys. Pertanyaannya itu berarti kita udah pasti ngambil lampu rusak. Tapi kemungkinannya berapa kalau itu dari pabrik A? Berarti kan dibalik ya. Nah, itu tiga teori yang digunakan dalam soal ini. Baru kita lanjut ke B. Ini kita menggunakan teorema total, probabilitas total. Ininya sama, PL sama dengan ini, jumlah total ini. Terus karena mesinnya itu ada 3, ABC, ini 1, 2, 3, gue nulis salah. Jadi jabarin aja nih peluang mesin A, peluang mesin B, peluang mesin C gitu. Kita lihat peluang mesin A itu kan, peluang mesin A itu 50%, mesin B 30, mesin C 20. Berarti peluang mesin A 0,5, peluang mesin 2 0,3, peluang mesin 3 0,2 gitu. Terus baru kita hitung peluang rusak akibat peluang rusak dengan cara hasil dari mesin tertentu. Karena ini rusak dengan syarat dari mesin 1 itu 0,03, dilihat dari data ini. 3% lampu dari mesin A rusak. Mesin 4%, ini 5%. Terus nanti tinggal dimasukin aja. 0,03 dikali 0,04 dikali 0,05. Terus nanti dihitung, ini dikali, terus tambah. Dapatlah nilainya sekitar 0,037 gitu. Terus masuk ke soal terakhir, ini teorema Bayes. Tadi yang tanyakan peluang mesin A dengan syarat itu rusak.
Tapi yang diketahui kan PR ada syarat M1 ya. Jadi kita pakai teorema Bayes. Yang mana sudah dijelaskan juga di lesson tadi. Ini rumusnya. Terus ini nilai irisan itu dapat dijabarin jadi gini. M1 dikali peluang R syarat M1. Terus tinggal dimasukin peluang motor A itu kan 50% tadi ya, 0,5. Peluang R dengan syarat peluang rusak dengan syarat mesin 1 itu kan 3%, 0,03. Dibagi tadi peluang rusaknya secara total, yaitu 0,037. Tinggal dimasukin. Ini dikali terus dibagi, dapatlah hasilnya sekitar 0,4054 gitu. Nah ya, ada yang bertanyain nggak guys sebelum pindah ke Rehan? Nah itu ini kurang lebih banyak latihan soal aja karena soalnya bisa menjebak kayak gini. Terus sama hafalin rumus. Udah. Sama by the way, kami itu buat kayak semacam bank soal, cuman kayaknya buat sekarang belum ready. Nanti bakal kita kirim secepatnya lah gitu. Disiapin dulu. Kalau udah pada aman semua, kita pindah ke Rehan. Aman guys? Oke, sorry banget, gue baru baca bagian A mengenai teorema Bayes. Kenapa bagian ditanya dihapus? Bagian A tuh yang mana ya guys? Oh ini, yang tadi ditanya itu gue salah nulis, emang gue yang salah nulis, bukan emang cara teori dihapus. Terus alasan dipakai teorema Bayes karena gini, kan yang diminta tuh kita udah pasti dapat lampu itu rusak gitu. Ditanya berapa kemungkinan lampu tersebut diproduksi oleh mesin A. Sedangkan kan kalau kita by data, yang kita ketahuin kan mesin A memproduksi lampu rusak. Berarti kan dibalik. Ya enggak? Berarti kan kayak gini. Yang kita ketahuin tuh peluang itu rusak, tapi dari mesin A. Nah, yang ditanya peluang mesin A untuk nilai yang rusak gitu. Paham nggak guys? Paham tidak, friend? Oke, sama-sama. Aman guys, berarti kita pindah ke materi selanjutnya ya.
Halo, gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oh, maaf ya. Oke. Selanjutnya tuh ada variabel acak kontinu. Kalau tadi kita udah dibahas variabel acak diskrit, kita punya juga variabel yang kontinu gitu. Nah, di variabel acak kontinu ini dia punya ada dua gitu ya. Fungsi kerapatan probabilitas dan fungsi kumulatif. Ini yang kerapatan probabilitas itu PDF atau probability density function. Ini tuh untuk sebagian kecil dari DU gitu ya. Ya itu. Ya, mirip yang TMF tadi, fungsi ini ngambil sebagian besar di DU aja. Nah, tapi itu dia nggak bakal ngasih probabilitas yang berupa rentang gitu. Kalau misalnya kita punya yang kontinu, jadi kita perlu diintegral ini. Nah, di integral ini kita jadiin fungsi kumulatif atau CDF, kumulatif density function. Yang ditulisnya itu jadi x lebih kecil dari u, atau enggak biasanya x besar, atau enggak biasanya umumnya pakai p gitu ya, probabilitas. Nah, konsepnya ya kayak ini sama dengan u, kemudian integral dari negatif hingga sampai u ini. Nah, di konten ini yang dibahas di ujian kemungkinan keluar yang normal dan yang uniform. Kalau yang normal itu yang bentuknya lonceng begini, sedangkan yang uniform itu probabilitasnya tuh nilainya sama gitu. Nah, yang uniform kita bisa lihat rumusnya itu 1 per B min A. Sedangkan yang normal ini kita bisa hubungin sama Z-score, nilai Z yang bakal di tabel dan bakal dikasih waktu ujiannya. Waktu selanjutnya buat standarisasi distribusi normal, misalnya kita punya data yang dibilangin kalau dia menyerupai distribusi normal, kita perlu ubah nilai x-nya menjadi z-score gitu. Caranya gampang, x dikurangi mu dibagi standar deviasinya. Nah, ya mu-nya ini rata-rata. Kalau kita dapat z yang negatif, kita perlu ubah z-nya jadi positif, juga nilainya harus selalu kiri. Jadi dia nggak boleh kayak gini nih. Kenapa? Karena di z-score ini di tabelnya dia ditulis, dia dibuat untuk lebih kecil sesuatu gitu. Mengubahnya gampang aja karena dia simetris gitu, kanan kirinya sama. Untuk misalnya z-nya lebih kecil dari negatif, misalnya dia lebih kecil dari sini gitu ya, kita bisa anggap aja dia lebih besar dari z ini lebih besar dari nilai positif gitu. Jadi saya ini negatif gitu, berarti dia harus misalnya dia negatif gitu ya. Nah, ya berarti dia lebih besar dari negatif ini, jadi lebih z-nya itu bakal lebih besar gitu dari bagian yang positif kalau misalnya dia negatif di sini gitu. Gimana ya? Gitu. Nah, juga dia harus pakai yang sisi kiri. Jadi kalau misalnya dia masih sisi kanan, cukup kurangin 1 minus data probabilitas yang situ. Nah, fungsi yang tadi ini dibagi ini supaya dia menyerupai dengan mu-nya 0 dan standar deviasinya 1. Kita bisa baca dari tabelnya gitu ya misalnya. Yang berikut ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang uniform. Yang di uniform ini
dia probabilitas kejadiannya secara uniform, kejadiannya itu sama. Sebuah bus datang ke halte setiap 15 menit. Anda tiba di halte pada waktu acak. Anggap waktu tunggu Anda adalah variabel acak kontinu. Nah, dia tanya berapa fungsi padatan probabilitasnya PDF dari waktu tunggu. Karena dia antara setiap 15 menit waktu tunggunya, tentu aja batas waktu tunggunya cuma 0 sampai 15 menit, nggak mungkin lebih dari 15 menit, 16 menit atau seterusnya gitu. Jadi kita bisa anggap A dan B-nya ini A-nya sama dengan 0 dan B-nya 15 gitu. Kita lihat kita bisa buat aja langsung fungsinya PX sama dengan bukan ini PDF ya, PDF-nya 1 per B min A, bukan fungsi rentangnya, bukan kumulatif. Bisa aja 1 per 15 minus 0 untuk X-nya 0 sampai 15. Sedangkan yang lainnya 0 gitu. Karena nggak mungkin bisnya datang di atas 15 menit waktu tunggu. Nah, terus pertanyaan kedua, berapa peluang Anda harus menunggu antara 5 sampai 10 menit? Diikutin dari rumus CDF, fungsi kumulatif ini integral dari fungsi PDF dari rentang kanan kiri dan rentang paling kanan. Dia probabilitas yang kiri sama probabilitas yang kanan ada di sini. Jadi integral dari 5 sampai 10 fx dx. Kita dapat fx-nya kan tadi per 15. Ya udah cukup akalin aja yang 5. Jadi 5 per 15 ya per 3 gitu. Nah, ini contoh yang distribusi normal. Kalau tadi distribusinya adalah uniform, kita sekarang punya distribusi normal yang dimana dia punya mu dan juga punya standar deviasi. Kita lihat di sini, seorang peneliti dari laboratorium Surabaya tampak menatap layar ponsel bahwa waktu rata-rata seorang mahasiswa menatap layar ponsel dengan intensitas yang diatur otomatis tambah kelelahan adalah 300. Jadi kita punya mu-nya itu 300. Selanjutnya kita juga punya standar deviasinya, timpangan baku atau standar deviasi ini 45 menit. Nah, ini kalau misalnya di soal quiz, tentukan probabilitas seseorang mahasiswa yang tulis secara acak lebih dari 250. X-nya di sini 250. Jadi kita perlu ubah dengan standarisasi pakai z-score. Karena rumusnya X min mu, X kurang rata-rata per timbangan baku, kita masukin aja z-score-nya. Dia jadi minus 1,11. Berarti kalau misalnya X-nya 250, sama aja probabilitas di z-score atau tabel Z itu dia lebih besar sama dengan minus 1,11 karena udah di standarisasinya. Tapi karena dia negatif, kita ubah kan, karena dia lebih besar dari yang bagian negatif ini, karena dia simetris, bentuknya itu mana? Kayak gini ya. Dia tuh lebih besar dari yang negatif ini negatif kan, 1,11. Kita ubah aja, ya sama aja di z-score untuk lebih besar dari lebih kecil dari minus 1,1 nih, karena dia kan itu kan cerminannya ya. Yang di sini kalau dibalik ini jadi 1,1 dan dia nilainya sama gitu, 1,11 gitu. Oke. Ya,
Nah, bacanya dari tabel Z-score untuk 1,11, cara bacanya memang 1,1 di sini, 0,01 lagi di sini. Jadi dia di sini kan dapat deh gitu 0,8665. Ya, ini dari pengubahan loncengnya gitu ya. Lonceng dari jadi diubah untuk dia lebih besar dari yang positifnya. Lebih kecil dari positifnya. Ya, lebih kecil dari positifnya. Nah, lanjut lagi yang B. Tentukan probabilitas antara 270 dan 370. Ubah lagi aja Z-score-nya di kiri ini dikurangin rata-rata dibagi simpangan baku sama dapat yang kirinya minus 0,67 sama yang kanannya 1,56 karena dia antara 270 dan 370 gitu. Kita bisa anggap ini Z-nya gini karena dia menyerupai density function kayak gini. Kita cari yang kayak gini ya. Nah, ini tuh sama aja. Ini 0,1,56 dikurang yang 0,67. Gitu ya. Jadi kita udah dapat di situ, kita kurangin aja lagi sekarang gini. Tapi karena yang ini masih belum di kiri, kita ubah aja jadi 1 minus ini gitu. Tapi hati-hati kebalik, jadi tulisnya satu-satu gitu. Dapatlah ini berarti probabilitas Z kurang 1,56 dikurang buka kurung 1 kurang yang 0,67 karena dia di kiri kan tadi, makanya 1 dikurang ini kan gitu loh. Ya udah kita masukin angka ini dapat dari tabel yang ini 9406 itu dari 1,56 itu lihat nih 1,56 ini 1,5. Nah, 9406 gitu. Masukin sama minus 0,67. Minus 0,67 0,67 aja. Ini 0,6 masuk ke yang 7 sini. Berarti dia 7486 gitu. Masukin hitung pakai kalkulator gitu. Jadi jangan lupa bawa kalkulator, dapat probabilitas untuk tentang itu 0,6892. Nah, sekarang kan kita ini udah nih harga acak yang normal, terus yang unicorn tadi. Kita lanjut ke yang investasi ini sama aja rata-rata hasil yang didapatkan kalau kejadiannya diulang terus-menerus. Tapi kenapa disebut ekspektasi? Karena dia biasanya dihitung pakai probabilitas dari suatu nilai gitu. Kalau misalnya kita punya rata-rata, seringnya kita kan hitung umur ini berapa orang gitu ya. Misalnya 15 tahun kali jumlah N buat 15 gitu. 20 tahun kali N yang buat 20 tahun gitu. Tapi kita bisa aja dapat rumus rata-rata atau ekspektasi itu dari nilai kali probabilitas. Kan udah dijelasin ya saya. Nah, tapi dia juga punya sifat operator penjumlahan gitu. Operator penjumlahan perkalian ini diakalin aja sih ya. Ini kalau di X tambah Y berarti ini bisa dikeluarin gitu. Ini C juga bisa dikeluarin. Ini juga bisa dikali gitu. Nah ini jadi akhirnya dia dapat gini gitu, sama aja. Kenapa B-nya nggak ada ekspektasinya? Karena B ini
bukan variabel X gitu ya, bukan variabel acak. Nah, lanjut ke latihan satunya. Nah, kita bisa dapat dengan ekspektasi ini untuk menghitung keuntungan. Keuntungan misalnya kita punya mesin memproduksi balok logam gitu, tapi sayangnya dia panjangnya tuh nggak sama gitu misalnya. Dan panjang ini tuh diketahui gitu probabilitasnya berapa, ada 0,1, 0,7 atau yang 0,2 dan harganya beda-beda. Nah, dari info ini kalau misalnya kita tahu dia laba dan ruginya berapa, kita bisa hitung ekspektasi dari harapan atau harapan ekspektasi dari penjualan secara jangka panjang. Kalau misalnya kalau kita tahu gini probabilitasnya juga, udah gampang aja. Tadi kan kita lihat rumusnya itu nilai dikali probabilitas. Nah, nilainya ini karena ditanya laba sama kerugian, ya ambilnya itu dari ini nilainya, ini probabilitasnya, nilai probabilitas gitu. Ini P-nya dijumlahin gitu, dapatlah 44.000. Jadi rata-rata per meternya ini yang 44.000 gitu. Kalau misalnya kita pakai probabilitas ini, kalau kita punya probabilitas ini gitu, begitu. Jadi ekspektasi bisa sama aja ya harapan gitu untuk per meternya. Lanjut ke variansi. Nah, variansi ini sama kayak kalau misalnya itu waktu SMP atau SMA gitu, ya dia data dikurang rata-rata, dijumlahin, dibagi N. Tapi yang dibahas di kuliah ini kita bisa punya variansi dari misalnya nilai ekspektasi X kuadrat gitu. Ini ada rumus sendiri, nanti ada contohnya. Terus ini juga bisa dikuadratin. Dan juga ada sama kayak tadi ekspektasi ya, dia bisa dikeluarin cuman misalnya C-nya jadi C kuadrat gitu. Sedangkan kalau misalnya dia penjumlahan tanpa variabel acak lain, ini kan bukan variabel, bukan misalnya dia apa gimana gitu, dia cuman dia tambahin dia jadi hilang karena dia jarak dari rata-ratanya bakal sama terus gitu, atau simpan bloknya sama terus gitu. Kita juga punya variabel X tambah variabel Y gitu, dan kalau dikurangin juga tetap jadi tambah gitu, tambah karena ya dia itu kuadrat gitu, nilai kuadrat. Nah, ini contohnya, ini yang ada di PPT nanti chat, dia ini ngitung ekspektasi dadu gitu. Anda melempar sebuah dadu 6 sisi yang adil. Berapa variansi dari hasil lempar dadu? Ini cuma dadu dilempar biasa aja. Kita tahu dia tuh 1/6, 1/6, 1/6 dikali sama nilainya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat ekspektasinya 3,5 gitu. Lanjut lagi. Nah, kalau misalnya untuk yang X kuadrat ini, ambilnya gimana? Ya, kita ini kali probabilitas, cuman nilai yang tadi itu dikuadratin, kan dikuadratin ini menjadi X kuadrat dikali probabilitasnya gitu. Jadi yang dua ini dikuadratin, 3 kuadratin, jadi dia nggak, hasil perkaliannya nggak sama ekspektasi X doang, jadi X kuadrat itu beda. Variansinya dari rumus itu kita bisa dapat ini dikurangin dapatlah 2,92. Nah, cuman variansi ini bisa masuk ke penjalanan kesalahan gitu. Penjalanan kesalahan itu gimana sih? Jadi misalnya kita punya variabel dari XI, variansi dari XI, cuman kita mau buat fungsi yang lain, misalnya fungsi luas atau volume, pokoknya campuran dari X1, X2, X3 ini. Kita bisa hitung penjalanan kesalahannya atau variansi yang baru atau standar deviasi yang baru dari variansi yang kita ketahui dari masing-masing ini gitu. Dari masing-masing ini
dikalin aja sama turunan bagian ini, turunan parsial XI gitu dari fungsi F ini. Fungsi F ini kan ini ya. Nah, ini contohnya aja, nggak kebayang sih, tapi ini gampang, mudah diingat, nggak ribet. Kita lihat di ini, Anda ingin menghitung luas sebuah bangunan berbentuk persegi panjang. Anda mengukur panjang dan lebar ruangan dan catat ketidakpastiannya. Jadi kita punya misalnya ketidakpastiannya ini dan nilai tengahnya ini gitu misalnya. Ketidakpastian ini biasanya ini adalah standar deviasi gitu ya. Ini juga ini standar deviasi juga. Dan ini nilai tengahnya gitu. Nah jawabannya gini. Luas ruangan F adalah F kali PL kan. F sama dengan P kali L kan. Ya udah, karena tadi rumusnya ini turunan parsial F terhadap SI. Masing-masing kita harus cari dulu turunan masing-masingnya. Gampang aja. Turunan terhadap P ya L, yang F terhadap L ya P gitu. Nah kita juga ada punya nih dari pengukuran orangnya ini yang ngukur rumah ini panjangnya, dan kan panjang dia nih independen gitu ya, udah nggak berhubungan gitu. Panjangnya ini 8 P ditambah standarisasinya gitu 0,2 sama ini 5 0,1. Nah jawabannya tentukan ketidakpastiannya. Ketidakpastian itu standar deviasi gitu, simpangan baku. Ya udah Pak, sama dengan akar dari variansi luas. Kalau misalkan lupa standar ini itu ya sama aja variansi gitu ya, sama aja dengan variansi gitu. Jadi ya ini sama dengan variansi luas gitu. Dari rumusnya juga jelas kan ini akar dari ini kan. Udah, karena dia penjumlahan dari masing-masing XI-nya ada L sama ada P, kita masukin ke rumusnya jumlah L delta L atau si standarisasi dari L, kuadratin jumlahnya set gimana lagi, set ini saya nih 0,4 gitu dikuadratin 0,5 dan kalian pakai kalkulator kalian bisa dapat angka ini. Nah jadi sekarang kita tahu ketidakpastian dari luasnya itu berapa, tapi ini ingat ya satunya meter kuadrat gitu, bukan meter. Jadi ini ada ini bukan luas, ini ketidakpastian luas gitu ya. Ini 8 kali 5 karena tadi dia tengahnya itu 8 sama 5 sama dia standarisasi yang kita dapat tadi atau penjalanan kesalahan dapat 1,28 ditambah kurang lebih 1,28 meter kuadrat begitu. Bentar, ada pertanyaan nggak ya? Kalau gitu misalnya aku sih kasih saran juga ya, kalau misalnya mau ujian UTS Prostat itu kalian jangan lupa pakai rumus apa, jangan lupa bawa kalkulator, kerjain kalku, terus soal yang dikasih nanti ada, kalian jangan kerjain dari catatan ini aja, utamain soal yang dapat dari yang dikirim itu. Nanti ada banyak soal, isinya soal aja, bukan materinya, cuma soal. Terus di kalku ini pakai fungsi C, fungsi kombinasi gitu, jangan ngitung manual gitu. Ya udah, 3 ini kerjain Pak bawa kalkunya, terus nanti cari ini tuh yang tadi membuat di script, lanjut juga soal yang banyak itu. Oke. Jangan dari catatan ini doang. Oke, yang ada pertanyaan nggak?
Ya udah deh, kita selesaiin aja tutornya. So, kalian bisa ketik aja ya kalau misalnya ada pertanyaan, aku tunggu lagi ya. Harusnya enggak. Wait. Ya udah deh. Terima kasih ya guys. Nanti ini bakal di-share teman-teman.